Helmina Juwita dari kelas 2023B dengan NPM 23104031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor dalam bidang kartesius atau dua dimensi. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu vektor, dasar-dasar vektor, dan lambang vektor itu seperti apa. Jadi, kita membahas kembali tentang vektor. Jadi, vektor itu kemarin adalah besaran yang memiliki besar dan nilai. Jadi, lambang vektor adalah A kecil dan terdapat anak panah di atasnya. Jadi, ini adalah lambang dari vektor. Baik, sekarang kita masuk ke materi vektor dalam bidang kartesius atau dua dimensi. Baik, yang pertama kita belajar berkaitan dengan vektor dalam bidang kartesius atau dua dimensi. Yang pertama kita ketahui dulu apa itu vektor dalam bidang dua dimensi atau bidang kartesius. Jadi teman-teman, vektor dalam bidang kartesius atau dua dimensi adalah sebuah vektor di bidang kartesius atau bidang datar yang terdapat di sumbu X dan sumbu Y dapat dinyatakan menggunakan koordinat-koordinat. Misalnya, jika suatu titik A, X, B, jika suatu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, maka vektornya seperti ini. Jadi, diketahui tadi, titik A terdapat X1, Y1, dan titik B terdapat X2, Y2. Jadi, ini adalah salah satu vektor perubahan posisi. Misalnya, perubahan posisi dari titik A ke titik B. Jadi, vektor perubahan posisi dari titik A ke titik B, lambangnya AB, terdapat anak panah di atasnya. Jadi, rumus untuk mencari perubahan titik asal dari titik A ke titik B adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Jadi, ini adalah rumus dari perubahan posisi dari titik A ke titik B atau perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Jadi contohnya teman-teman, misalnya di titik A terdapat nilai 3,4 dan titik B terdapat 2,4. Untuk menentukan perubahan posisi dari titik A ke titik B, maka kita menggunakan rumus. Jadi rumus perubahan posisi dari titik A ke titik B, rumus perubahan posisi sama dengan, jadi rumusnya X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Dari rumus ini kita tinggal masukkan nilai dari titik A dan titik B. Jadi di sini yang dimaksud dengan X1 3, ini adalah X1, ini Y1, ini X2 dan ini Y2. Jadi dari rumus vektor perubahan posisi dari A ke B adalah X2-nya tadi 2 dikurangi X1-nya 3, Y2-nya tadi 4 dan Y1-nya tadi 4. Jadi
vektor perubahan posisi dari titik A ke titik B, 2 dikurangi 3 adalah negatif 1, dan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi vektor perubahan posisi dari titik A ke titik B adalah negatif 1,0. Jadi inilah vektor perubahan posisi dari titik A ke titik B. Yang kedua kita ke vektor posisi. Yang kedua kita hapus dulu yang ini. Yang kedua vektor posisi. Jadi vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik asal 0,0. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik asalnya 0,0. Misalnya Jadi teman-teman, vektor posisi adalah vektor yang berpangkalnya di titik 0,0. Jadi berpangkalnya di sini. Ini adalah vektor, misalnya ini adalah vektor P. Jadi vektor dari OP adalah X, Y. Nilainya tetap karena berpangkalnya di titik 0,0. Misalnya jika vektor P sama dengan 3,4, maka vektor posisi dari P ini, jika vektor P 3,4, maka vektor P jadi misalnya soalnya, jika vektor P sama dengan 3,4, maka vektor OP-nya berapa? Vektor dari OP-nya berapa? Jadi di sini sudah diketahui vektor P sama dengan 3,4. Yang ditanya itu berapa vektor OP? Sudah diketahui tadi. Maka kalau vektor posisi adalah berpangkal di titik awal 0,0 atau di titik pusat 0,0, maka nilainya tetap. Jadi OP, vektor dari OP sama dengan 3,4 karena dia berpangkal di titik 0,0. Jadi vektor OP-nya 3,4. Baik, karena kita sudah mencari vektor posisi tadi, kita sudah mengetahui bagaimana mencari vektor posisi. Jadi yang sekarang itu kita mencari panjang vektor. Yang ketiga, panjang vektor. Baik, yang ketiga adalah panjang vektor. Jadi teman-teman, panjang vektor itu dilambangkan dengan misalnya vektor A, panjang vektor A kecil. Ini adalah lambang dari panjang vektor. Jadi untuk mencari panjang vektor, rumusnya ini adalah lambang dari panjang vektor. Rumus untuk mencari lambang vektor, rumusnya seperti panjang vektor A. Misalnya pada vektor A, panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini adalah rumus untuk mencari panjang vektor. Rumus untuk mencari panjang vektor, dan ini adalah lambang dari panjang vektor. Ini rumus untuk mencari panjang vektor. Di sini kita contoh. Misalnya, tentukan panjang vektor dari misalnya
tentukan panjang vektor A 4. Misalnya, tentukan panjang vektor A 3,4. Jadi rumusnya tadi untuk mencari panjang vektor, rumusnya panjang vektor A sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini kita sudah mengetahui bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Dan X-nya 3, Y-nya 4. Kita tinggal masukkan rumus. Jadi panjang vektor A akar dari X-nya tadi 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah Y-nya tadi 4. 4 pangkat 2. Jadi panjang vektor A akar dari 3 pangkat 2 9 tambah 4 pangkat 2 16. Jadi panjang vektor A sama dengan akar dari 9 tambah 16 25. Jadi panjang vektor A sama dengan akar dari 25 5. Jadi panjang vektor A teman-teman 5. Panjang vektor A 5. Teman-teman, kita sudah belajar tentang panjang vektor. Kurang lebih seperti ini cara untuk mencari panjang vektor. Selanjutnya, kita ke materi penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi yang keempat ke materi penjumlahan dan pengurangan vektor. Materi penjumlahan dan pengurangan vektor, misalnya jika vektor A, X1, Y1 dan vektor B X2, Y2, maka penjumlahan dari yang pertama penjumlahan dari vektor A dan B, rumusnya X1 kurang X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Jadi ini adalah rumus dari penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadi jumlah dari vektor A ditambah vektor B sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan dari vektor A dan B adalah X2 dikurang X1, X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Jadi di pengurangan rumusnya A kurang vektor B sama dengan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Sekarang kita ke contoh. Contohnya vektor A, misalnya vektor A sama dengan 3,4 dan vektor B negatif 1,4. Yang pertama kita tentukan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadi rumusnya tadi penjumlahan dari vektor A dan B adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Jadi dari soal di atas, untuk menentukan penjumlahan dari vektor A
tambah vektor B sama dengan rumusnya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Kita tinggal masukkan angka dari vektor A dan vektor B ke dalam rumus. Jadi di sini X1-nya 3 ditambah X2-nya -1. Berarti 3 ditambah -1. Koma, di sini Y1-nya 4 ditambah Y2-nya 4. Jadi kita tinggal menjumlahkan dari angka-angka dari vektor A dan vektor B. Jadi jumlah dari vektor A dan B 3 ditambah -1 itu 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berarti penjumlahan dari vektor A dan vektor B hasilnya 2,8. Ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Yang kedua, pengurangan dari vektor A dan vektor B. Vektor A dikurang vektor B. Rumusnya tadi X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Kita tinggal masukkan angka dari vektor A dan vektor B ke dalam rumus tersebut. Jadi X1-nya tadi 3 dikurangi X2-nya -1, Y1-nya tadi 4 dan Y2-nya tadi 4. 3 dikurangi -1 berarti 3 dijumlahkan dengan lawan dari -1 sama dengan 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. Dan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi pengurangan dari vektor A dan vektor B hasilnya 4,0. Jadi teman-teman, untuk mencari penjumlahan dan pengurangan vektor, kurang lebih caranya seperti ini. Dan rumusnya seperti ini. Jadi teman-teman, selanjutnya kita ke perkalian skalar dan vektor. Jadi yang ketujuh itu perkalian skalar dan vektor. Jadi yang kelima teman-teman berkaitan dengan perkalian skalar dan vektor. Jika K adalah bilangan real atau skalar, maka rumusnya jika K bilangan real atau skalar, maka rumusnya K dikali misalnya vektor A dikali dengan vektor A sama dengan K dikali X, K kali Y. Artinya jika K lebih dari 0, maka arah vektornya tetap. Dan jika K kurang dari 0, maka arah vektornya berlawanan. Dan untuk mencari panjang vektor, maka panjang vektor K dikali dengan panjang
vektor A. Panjang dari vektor A. Sekarang kita ke contoh. Misalnya, jika vektor A sama dengan 3,4, tentukan 3 kali vektor A dan 2 kali vektor A. Jadi teman-teman, penyelesaiannya kita hapus dulu bagian di atas biar kita dapat menuliskan penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya yang ditanya tadi, yang pertama 3 kali vektor A berapa dan 2 kali vektor A berapa. Yang pertama 3 kali vektor A. Jadi vektor A nya tadi 3,4, berarti 3 kali 3,4. Jadi kita tinggal kalikan 3 ke dalam kurung. Jadi 3 kali 3 9, dan 3 kali 4 12. Jadi 9,12. Jadi 3 kali vektor A 3. Jadi 3 kali vektor A adalah 9,12. Yang kedua tadi 2 kali vektor A. Kurang lebih sama, cara pengerjaannya sama. 2 kali, karena vektor A nya tadi 3,4, maka kita tinggal kalikan 2 dengan vektor A yaitu 3,4. Jadi 2 kali 3 6, dan 2 kali 4 8. Jadi 2 kali vektor A hasilnya 6,8. Jadi teman-teman, perkalian skalar dan vektor cara penyelesaiannya kurang lebih seperti ini, dan juga rumusnya juga kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ke materi menentukan titik akhir dari sebuah vektor. Primo. Jadi materi ke-6 kita menentukan titik akhir dari sebuah vektor. 6 Jadi materi berikutnya kita menentukan titik akhir dari sebuah vektor. Jadi materi ke-6 menentukan materi ke-6 kita menentukan titik akhir dari sebuah vektor. Baik, jika vektor A X, Y diletakkan pada titik P. Jadi titik P diletakkan pada titik P X1, Y1, maka ujungnya adalah Q. Maka ujungnya Q adalah X2, Y2. Jadi untuk mencari ujungnya yaitu Q, X2, Y2. Jadi rumusnya kita harus cari dulu X2-nya berapa dan Y2-nya berapa. Maka setelah kita mencarikan X2 dan Y2, maka kita sudah ketahui
berapa ujungnya. Jadi untuk mencari X2 dan Y2, yang pertama untuk mencari X2, rumusnya yaitu X1 ditambah X. Dan rumus untuk mencari Y2, yang kedua itu Y2. Rumus untuk mencari Y2 ditambah Y. Jadi rumus untuk mencari ujungnya adalah X2, Y2. Maka kita harus ketahui dulu berapakah X2 dan berapakah Y2. Maka untuk mencari X2 dan Y2 kurang lebih seperti ini, dan setelah diketahui X2 dan Y2, maka kita sudah mengetahui ujungnya. Jadi sekarang kita ke contoh. Misalkan titik P sama dengan 3,1 dan vektor A sama dengan negatif 1,2. Yang ditanya berapakah ujungnya? Ditanya Q sama dengan berapa? Jadi rumus untuk mencari Q yaitu X2, Y2. Jadi kita ketahui berapa X2 dan berapa Y2. Yang pertama kita harus cari X2. Jadi rumusnya tadi X1 ditambah X. X1-nya di sini 3. Jadi di sini X1, ini Y1. Ini X, ini Y. Jadi X1-nya 3 ditambah X-nya negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif. Jadi yang pertama itu kita harus mencari X2. X2 rumusnya tadi X1 tambah X. Jadi X1-nya di sini 3 dan X2-nya negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif 1 itu 2. Yang kedua kita mencari Y2. Rumus untuk mencari Y2, Y1 ditambah Y sama dengan Y-nya tadi, Y1-nya tadi 1 dan Y2-nya tadi dan Y-nya tadi 2. Jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Jadi untuk mencari, jadi titik ujung Q-nya X2, Y2, titik ujung dari Q X2, Y2. Jadi X2-nya sudah diketahui 2 dan Y2-nya 3. Jadi titik ujungnya yaitu 2,3. Jadi teman-teman, untuk menentukan titik akhir dari sebuah vektor, rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi Jadi teman-teman, untuk menentukan titik akhir dari sebuah vektor, kurang lebih rumusnya seperti ini. Kurang lebih cara penyelesaiannya juga seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke materi. Menentukan vektor dari dua titik. Materi ke-7 menentukan vektor dari dua titik. Baik, materi berikutnya menentukan vektor dari dua titik. Materi ke-7 menentukan vektor dari dua titik. Jika titik A X1, Y1 dan B X2, Y2. Maka rumus untuk menentukan dari titik A dan titik B, atau rumus untuk menentukan vektor dari dua titik, yaitu titik A dan titik B, rumusnya X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1.
Jadi rumusnya X2 kurang X1 atau vektor dari dua titik yaitu titik A dan titik B sama dengan X2 kurang X1 dan Y2 kurang Y1. Sekarang kita ke contoh soal. Contohnya diketahui titik A 2,3 dan B 5,7. Tentukan vektor AB dan panjangnya. Yang pertama kita menentukan vektor AB-nya dulu, baru kita mencari panjangnya. Penyelesaian. Yang pertama, mencari vektor AB-nya dulu. Cara untuk mencari vektor AB-nya tadi, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Jadi di sini X2-nya 5, X1-nya X1, Y1, X2, Y2. Jadi X2-nya 5, Y1-nya 2. Dan di sini Y2-nya 7, Y1-nya 3. 5 kurang 2, 3. Dan 7 kurang 3, 4. Jadi vektor AB-nya 3,4. Yang kedua kita mencari panjangnya. Panjang dari vektor AB. Panjang. Jadi rumus panjang vektor AB akar dari sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi X-nya 3 tambah Y-nya 4. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi 3 di pangkat 2 9 dan 4 di pangkat 2 16. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi panjang dari vektor AB akar dari 25 adalah 5. Jadi ini adalah panjang dari vektor AB. Panjang dari vektor AB sama dengan 5. Jadi untuk menentukan vektor dari dua titik, di mana untuk mencari vektornya tadi rumusnya X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Dan untuk mencari panjangnya tadi, panjang dari vektor AB adalah panjang dari vektor AB sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y2. Jadi rumus untuk menentukan vektor dari dua titik kurang lebih seperti ini, dan cara penyelesaiannya juga kurang lebih seperti ini. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih.